Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Bidiliyah serta keluarga, para sesepuh, para masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan juga sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari hari Ahad, kajian tafsir Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ini sebagai wasilah untuk seluruh kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari berbagai kesulitan-kesulitan kita, menjauhkan dari musibah, menjauhkan dari takdir yang buruk, sehingga kita bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah akan kami lanjutkan episode yang ke-5 dari cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu surah Yusuf ayat 67. Surah Yusuf ayat 67. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai'in inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu lahu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Walamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilayhi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Falamma jahhazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma azzana mu'azzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu 'alayhim madza tafqidun. Qalu nafqidu syu'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bi za'im. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu kadzalika najzi adh-dhalimin.
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. Waqala dan berkatalah Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam semula enggan untuk memenuhi permintaan dari anak-anaknya, yaitu membawa Benyamin itu bersama mereka ke Mesir. Padahal itu merupakan permintaan daripada Perdana Menteri yang ada di situ. Kenapa Nabi Yakub alaihissalam enggan? Karena berdasarkan pengalaman yang lampau, 10 orang ini dari anak-anaknya Yakub ini telah menghilangkan Yusuf sampai sekarang. Jadi dari umur belasan sampai umur 14 sampai umur 40 tahun itu ternyata nggak ketemu. Coba bayangkan berapa lama anak itu hilang. Bisa hampir 30 tahun Yusuf itu hilang. Sehingga pengalaman itu menjadikan Nabi Yakub alaihissalam enggan untuk melepas Benyamin pergi bersama kakak-kakak dirinya yang 10 itu. Tapi ternyata lulus juga Nabi Yakub. Kenapa lulus? Karena kebutuhannya itu tidak bisa untuk memenuhi makanan hanya dengan mengandalkan apa yang ada di tempat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ada kalanya tempat yang kita tempati itu tidak pas untuk bisa mengais rezeki, sehingga kita harus mencari di tempat yang lain. Jadi bumi Allah ini luas, sehingga kita harus berusaha itu dimanapun. Yang penting halal. Nah, ketika Nabi Yakub alaihissalam sudah mampu untuk meringankan hatinya, melepas Benyamin, lalu Nabi Yakub alaihissalam punya firasat. Firasatnya apa? Kok tidak tenang hatinya? Jadi ada firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kadang harus dipertimbangkan firasat itu. Tiba-tiba ada ilham, nanti gimana ya? Nah, gitu. Kok begini ya? Di situ ada firasat dari Nabi Yakub alaihissalam, karena seorang nabi itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketajaman firasat, walaupun dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga dia menasihati kepada anak-anaknya. Nasihatnya itu adalah, ya bunayya, wahai anak-anakku, la tadkhulu, janganlah kalian memasuki gerbangnya negara Mesir itu min babin wahid, dari satu pintu. Kenapa? Pak? Untuk menghindari kedengkian orang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu
Itu coba dipertimbangkan. Kalau saya melakukannya terlalu vulgar, kira-kira orang nanti bisa timbul rasa dengki apa enggak? Itu yang harus dipertimbangkan. Jadi melakukan amalan itu, kenapa? Amalan itu lebih baik tersembunyi karena ada banyak mata. Inilah yang disebut dengan ain. Ain, khawatir ada sesuatu, khawatir orang lain salah prasangka, khawatir macam-macam. Maka Nabi Yakub alaihissalam menasihati kepada anak-anaknya, jangan kalian 11 orang masuk dari satu pintu jalan. Nanti apa kata orang? Ini banyak sekali nih orang dari daerah Yordan datang ke Mesir, minta-minta 11 orang lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah strategi, Bapak Ibu sekalian. Strategi, kalau ada sesuatu yang buruk, tidak menimpa seluruhannya. Saya dulu ingat ada seorang dubes, waktu itu dubes Aljazair kalau tidak salah. Beliau ini tidak pernah bepergian itu satu keluarga full, nggak pernah. Kenapa? Karena khawatir kalau terjadi apa-apa habis itu keluarganya. Nah, di situ. Nah, ini salah satu strategi. Tapi kan kita kan tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang kalau kita nggak kumpul semua itu tidak lengkap, tidak sempurna. Kita memandangnya begitu. Kalau terpecah-pecah, kayaknya nggak rame. Kalau terpecah-pecah, nggak enak. Apalagi ada filsafat mangan orang mangan, yang penting kumpul. Jadi kumpul itu menjadi sangat penting. Gitu. Tapi ada orang yang begitu. Ada saatnya kita harus berpikir mengatur strategi. Janganlah semuanya pergi bareng. Nah, jadi kalau ada apa-apa itu habis itu. Kalau ada apa-apa habis itu. Berapa orang yang habis di situ. Nah, itu. Begitu juga dengan nasihat Nabi Yakub alaihissalam. Selain menghindari perkataan buruk orang, sebenarnya ini adalah strategi. Kalau terjadi apa-apa, itu anaknya itu nggak habis semuanya, maka dia harus dipecah-pecah. Kalau gitu nanti kalau kalian berangkat dari sini bareng-bareng, ada saatnya nanti kalian pisah, dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama di sini, nanti pintunya pintu A. Kelompok yang kedua di sini, pintu yang lain lagi, pintu B. Kelompok yang ketiga, pintu yang lain lagi. Inilah yang disebut dengan ikhtiar. Ini yang disebut dengan ikhtiar, berusaha sebisa mungkin. Walaupun ikhtiar itu nggak akan bisa menghindari qadharnya Allah. Tapi ikhtiar itu bisa mengupayakan kita pindah dari ketentuan Allah pada ketentuan yang lain. Kita nggak pernah bisa keluar dari ketentuan Allah, nggak pernah. Kita hanya pindah dari ketentuan satu kepada ketentuan yang lain. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kalian dari pintu yang bermacam-macam. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari hadirnya Allah. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mentakdirkan masing-masing kita itu sudah ada sendiri-sendiri takdirnya. Sudah ada sendiri-sendiri. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam yakin sebenarnya saya tahu 11 orang ini ketika berangkat ke Mesir, kalaupun terjadi sesuatu, takdirnya itu tidak mesti sama. Tapi dengan memecah 11 orang ini menjadi beberapa kelompok, itu jauh lebih menenteramkan jiwa. Itu yang penting. Kalau berangkat bersama, kekhawatirannya lebih besar. Karena itu harus diusahakan dipecah supaya kekhawatirannya lebih kecil. Nah, maka
maka ini adalah upaya untuk menyambut takdir. Kita juga harus begitu, Bu. Kita tahu bahwa kita semua bakal meninggal, tapi jangan sembarangan. Adalah saya sembarangan aja. Semua sudah ada ajalnya. Ya memang. Tapi kalau kita menyambut ajal itu dengan sembarangan, hidup kita juga akan mengalami berbagai kesulitan. Itu dia. Tapi kalau kita menyambut ajal ini dengan cara yang baik, meninggal kita juga akan dilalui dengan nasib yang baik. Jadi tinggal pilih. Jadi ikhtiar itu menentukan kebaikan apa yang kita pilih. Bahwa ketentuan Allah itu nggak bisa dilepas. Wa ma ughni anhum wa ma ughni ankum minallahi min syai', kata Yakub. Ketentuan pada anak kita nggak bisa ditangani oleh ibunya, nggak bisa. Ketentuan kepada istri kita nggak bisa bapaknya, 100% nggak bisa. Ketentuan kepada takdir kepada ibunya itu bapaknya tidak bisa berada di situ. Yang bisa kita upayakan apa? Upaya untuk memperbaiki keadaan supaya takdirnya itu berlangsung dengan baik. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Karena memang kita nggak tahu takdirnya. Udah kita usahakan aja yang sebaik-baiknya. Apapun nanti yang terjadi, baru nanti diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Semua ketentuan itu ada di tangan Allah. Karena semua ketentuan berada di tangan Allah, maka ikhtiarlah yang baik-baik. Gitu. Supaya apa? Supaya kita puas dengan ketentuannya Allah. Kita udah mengucapkan yang baik-baik saja, hasilnya ternyata kadang tidak sesuai dengan kemauan kita. Itulah kenapa kita harus mengikhlaskan. Harus ridho terhadap qadar-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ridho terhadap qadar. Bahkan yang bagus itu bukan hanya ridho terhadap qadar-Nya Allah. Kita harus bersyukur dengan qadar-Nya Allah apapun itu. Seandainya semua manusia tahu hikmah di balik apa yang telah ditentukan oleh Allah, dia nggak akan habis bersyukur. Kenapa kita kadang merasa nyesel? Kenapa kita merasa begini-begini? Karena kita tidak tahu di balik itu ada hikmahnya. Karena itu ketentuan itu ada pada Allah. Baik atau buruk, ujung-ujungnya harus kita terima. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkal. Kepadanya lah aku bertawakal. Kata Nabi Yakub alaihissalam. Beliau kan sendiri. Anak-anaknya 11 semuanya keluar dari kampungnya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kita kalau ditinggal anak-anak semua dari rumah mikir, gitu. Kalau bisa ada dong satu orang yang ada di sini, ya, gitu. Kenapa ada satu orang ada di sini? Satu orang itu mewakili yang lainnya. Melihat satu orang itu bisa melihat anak-anaknya yang lain. Nah, di situ. Tapi masing-masing anak itu punya ketentuannya sendiri-sendiri. Ada saatnya anak kita itu harus meninggalkan rumah kita. Entah karena apapun. Karena itu anak-anak kita itu juga punya takdirnya sendiri-sendiri. Maka ketika anak kita berada di luar rumah, itu sebenarnya anak kita sedang latihan untuk bisa mandiri. Karena pada saatnya dia harus mandiri. Pada saatnya. Oh, pokoknya saya selama-lamanya harus bersama dia. Bapak yang nanti meninggal nggak akan bisa selama-lamanya. Pokoknya selama-lamanya kita harus bersama-sama. Ibunya bisa meninggal. Karena itu hidup ini berbasisnya adalah sendiri-sendiri, pribadi-pribadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting jangan kita memaksakan. Masing-masing punya kebebasannya sendiri-sendiri, masing-masing punya kemandiriannya sendiri-sendiri. Nah, kalaupun dia pisah dari kita itu pembelajaran. Karena pada saatnya
dia juga harus keluar dari rumah kita. Tidak mungkin dia akan berada di rumah kita selamanya. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan begitulah yang harus dilakukan oleh semua orang yang sedang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita masih ada ragu-ragu, hati kita masih bimbang segala macamnya, yang menjadikan kita tenang itu kalau kita sudah bertawakal, ya Allah, saya sudah pasrahkan kepadamu. Kalau terjadi kebaikan maka alhamdulillah, kalau terjadi keburukan juga alhamdulillah. Kenapa? Setiap orang mukmin yang penting dia sudah beriman, menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu terhapus dosa-dosanya. Selama dia mukmin, dia beruntung. Kenapa? Karena mereka fi dhimmatillah, mereka sudah berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kelihatannya meninggalnya dalam keadaan yang mengenaskan, tapi ternyata itu adalah jalan sahid bagi dia. Ada orang yang kalau kita perhatikan, ya Allah kasihan meninggalnya begitu, tapi itu adalah jalan syahidnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, terhitungkan. Karena itu jangan dilihat dohirnya, tapi lihatlah apa yang sedang dia usahakan sebelum dia meninggalnya ini. Karena itu memudahkan kita untuk memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yakub juga terasa ditinggal anak-anaknya yang 11 itu juga terasa. Ini udah nggak ada sama sekali, saya nggak punya apa-apa. Sampai anak pun saya nggak bisa lagi menguasai, harus mereka ada di dekat saya. Ya udah, serahkan semuanya kepada Allah. Tapi kita harus mengambil pengalaman kita. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan di situ? Yang terbaiknya kira-kira apa? Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Dan ketika mereka masuk ke Mesir sesuai dengan perintah ayah mereka, supaya mereka masuk dari pintu yang bermacam-macam, pintu yang berbeda-beda. Apa yang terjadi? Maka yughni anhum min Allah min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Tidak dapat menolak sedikit pun keputusannya Allah. Karena ternyata keputusan Allah juga seperti itu. Jadi apa yang direncanakan oleh Yusuf itu tidak pernah keluar dari keputusan Allah. Karena itu semua yang kita lakukan itu sebenarnya berada dalam qadar-Nya Allah. Misalnya Covid kemarin, kita udah berusaha satu rumah mengusahakan sedemikian rupa, semua kena Covid, tapi nasibnya bisa sendiri-sendiri. Ada yang meninggal, ada yang sembuh, ada yang menjadi lebih baik, misalnya seperti itu. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yughni anhum min Allah min syai'. Tidak ada yang bisa keluar dari ketentuannya Allah. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Kecuali tadi rencana Yakub itu sesuai dengan yang dia mau, bahwa anak-anaknya berhasil masuk ke Mesir dari pintu yang berbeda-beda. Tidak ada omongan buruk dari yang lain. Karena mereka masuknya dipecah-pecah bertiga. Kalau orang bertiga menuju ke sana, yang lain kan banyak yang lain juga menuju ke Mesir nyari makanan untuk barter dengan makanan yang ada di situ. Karena itu kalau bertiga-tiga nggak kelihatan kalau dia begitu banyak. Tapi kalau 11 kemudian tanya dari mana ini semuanya? Dari Yordan. Banyak banget ini orang Yordan. Nah, begitu. Macam-macam nanti omongannya di situ. Maka hajatnya Yusuf itu terpenuhi, yaitu mereka masuk ke Mesir tanpa ada catatan buruk dari orang-orang yang ada selama perjalanan mereka tempuh itu. Inilah ayat
Ini ayat ini pernah diijazahkan guru saya. Itu. Kalau engkau memiliki hajat sesuatu, ini hafal, ini hafal ini. Lalu ini baca. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadroha. Ya Allah, semoga hajat saya ini terpenuhi. Membacanya itu bahkan saya disuruh sampai jangan bernapas ya membacanya. Itu 7 kali. Kenapa Bu? Jangan bernapas. Nggak ada ini ketentuannya dalam hadis Nabi. Kenapa nggak bernapas? Supaya perhatian kita penuh. Kalau Bapak Ibu membacanya bernapas biasa saja. Tapi kalau nggak bernapas, walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yu'minu min syai'in la hajatan fi nafsi Yaqub qadha gitu. Kalau nggak bernapas itu terasa itu. Rasa sekaligus untuk mengukur nafas kita, apakah nafas ngaji kita panjang, apa nafas ngaji kita pendek. Jadi ini bisa dipakai usaha apapun, hajat apapun, keinginan apapun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bisa dipakai. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadha. Semoga Allah memenuhi keinginan-keinginan kita. Tentu kalau dibarengi dengan sholat hajat lebih bagus lagi. Guru yang mengijazai saya ini kalau setiap saya tanya sesuatu itu beliau sholat dulu. Gitu. Bagaimana kalau begini? Saya punya rencana begini gitu. Nah, beliau masuk ke kamar sholat dulu. Nih. Habis sholat hajat nanti baru beliau keluar lagi ngobrol lagi. Itu hebatnya orang dulu. Jadi kalau ada apa-apa dia melandasi dengan sholat. Kalau itu ada hadisnya. Kalau ada apa-apa dilandasi dengan sholat. Wa innahu ladu ilmin lima 'allamna. Dan sesungguhnya dia Yusuf itu memiliki pengetahuan sebagaimana yang kami ajarkan. Kenapa Yusuf seperti itu? Karena ada ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengilhami kepada Yusuf, kepada Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ini diberikan isyarat oleh Allah. Kalau bisa anak-anaknya ini masuk dari pintu yang berbeda-beda, sehingga diharapkan nanti masuk ke Mesir itu dengan tanpa catatan buruk dari siapapun. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak berpikir sedetail itu. Banyak orang kalau melakukan perbuatan itu, yang penting saya melakukan. Dia lupa bahwa kanan kirinya itu punya mata, ya kan? Bahkan bukan hanya 2 mata, ya kan? Matanya banyak. Dia nggak ada di situ, dia bisa ngomong mata-mata namanya. Mata-mata, karena banyak. Nggak hadir dia di situ, tapi dia bisa komentar tentang masalah itu. Kenapa? Ya ada mata-mata tadi, bukan mata dia. Nah itu yang disebut mata-mata. Makanya di sini walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak banyak orang yang bisa berpikir sedetail itu. Karena itu kalau kita punya banyak rencana, biasanya rencana-rencana itu jangan dikemukakan ke orang lain dulu. Kita punya rencana begini, nggak usah diomongin. Biasanya kalau diomongin dulu, ujung-ujungnya ambiar. Nggak ada itu rencana. Ini katanya mau begini, banyak rencana, kagak ada yang jadi. Nah itu. Tapi rencana yang tertentu itu kita lakukan. Ketika sudah kelihatan mau hasilnya atau hasilnya sudah kelihatan, baru alhamdulillah begini. Nah, karena kekhawatirannya apa? Setan itu juga ikut di dalam menggagalkan semua rencana-rencana kita. Kalau kita udah ngomongin ke orang, setannya ikut ini nongkrong dia. Nanti kita ini. Dia menjadi tahu karena kita omongin. Tapi kalau dia kita simpan di dalam hati, setan nggak bisa dia.
Walamma dakhalu ala Yusufa. Setelah mereka masuk Mesir, lalu sampailah mereka di tempatnya Yusuf, di tempat Kementerian Keuangan. Walamma dakhalu ala Yusufa. Bertemulah anak-anaknya itu di situ. Mereka antri dengan orang-orang lain yang banyak juga antri di situ. Apa yang terjadi? Awa ilaihi. Apa itu awa? Awa ini bisa berarti Yusuf menempatkan di ruangan-ruangan tertentu. Jadi masing-masing orang, 11 orang ini diletakkan oleh Nabi Yusuf di ruangan-ruangan. Si A di ruangan ini, si B di ruangan ini, C ruangan ini, berbeda-beda ruangannya. Awa ilaihi. Awa ilaihi akha. Dia menempatkan saudara-saudaranya itu pada ruangan-ruangan sendiri-sendiri, termasuk saudaranya yang bernama Benyamin. Bukan Benyamin Suhaib ya, Bu. Benyamin aja. Nah, Benyamin. Apa yang dimaui oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf ingin menyampaikan sesuatu kepada adiknya. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dalam surah Yusuf ini banyak lagi strategi, banyak hal yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menghindarkan keburukan, menghindarkan aib, menghindarkan fitnah, menghindarkan mata-mata dari mata-mata. Yaitu masing-masing itu diletakkan di ruangan-ruangan. Kenapa? Karena Yusuf ingin berbicara khusus kepada Benyamin. Kalau tidak begitu, tidak bisa. Kalau mau ngomong di depan umum, semuanya bakal dengar. Maka Yusuf datangi di ruangan-ruangan itu untuk menyapa, gimana di sini enak? Nah itu aman kan tempatnya? Bagus. Nah di situ. Tapi kepada Benyamin khusus dia ngomong. Apa yang diomongin oleh Yusuf? Ini anak aku. Fala tabtais bima kanu ya'malu. Benyamin, kok tahu nama saya? Gitu. Jadi ketika disebut namanya itu kaget. Si Benyamin ya, tahu nama saya? Iya dong. Masa kita kan saudara. Saya adalah Yusuf. Dia kaget-kaget. Gitu. Kenapa kaget? Karena berbeda Yusuf yang dulu dia kenal dengan Yusuf yang sekarang. Ibu bisa lihat kalau orang menjadi presiden gitu, dengan sebelum menjadi presiden itu berbeda, ya kan? Ada bagian riasnya, ya kan? Kok jadi presiden, wakil presiden kok tambah kinclong ya, kayak bintang-bintang film Korea ya itu. Kok kinclong ya itu. Tapi dulu biasa-biasa saja. Nah gitu. Itulah yang berbeda. Keadaan itulah yang juga berbeda. Jadi ternyata orang itu berbeda. Contohnya, misalnya ibu-ibu ada di Widelia, lihat kawan-kawan kita yang ada di kampung. Kawan-kawan kita itu melihat ibu-ibu berbeda. Bu, kok tambah muda? Katanya. Mana ada orang tambah muda? Kagak ada orang tambah muda itu. Iya kok tambah muda, dulu kayaknya udah tua ya udah. Nah sekarang kok tambah muda. Nah misalnya begitu. Itu karena keadaan. Karena keadaan kita mungkin lebih baik dari keadaan kawan-kawan kita. Kenapa kawan-kawan kita lebih kelihatannya lebih tua-tua semuanya? Ya nggak sering ke masjid, ya nggak sering seneng-seneng, nggak dapat digembirakan oleh Al-Quran. Itu berpengaruh, Bu. Jadi orang yang tidak sering digembirakan itu cenderung lebih cepat kelihatan tua. Orang yang sehat terus. Jadi produksi sel kita, sel pertumbuhan kita itu memproduksi 3 kali lebih mudah dari keadaan kita. Ibu umurnya berapa? 60 tahun, ya kan? Kalau selama umur 60 tahun itu tidak banyak mengalami sakit, maka akan kelihatan seperti 45 tahun atau 50 tahun. Tapi kalau ibu sakit terus itu, sel kita ini yang sakit ini membuat sel-sel yang lain juga tidak bisa tumbuh. Bu, umur berapa? 45 tahun. Kok kelihatannya udah 70 tahun?
Waduh, itu yang berharga. Nah itu. Karena itu kita harus diupayakan sehat terus. Diupayakan sehat terus. Dan kunci sehat itu ada pada pikiran. Yang paling utama itu di pikiran. Badan bisa sakit, tapi kalau pikiran kita sehat, sering ke masjid, hilang semuanya itu. Badan kelihatannya sehat, tapi kalau pikirannya nggak sehat, nanti nggak lama itu. Nah, itu di situ. Jadi malu sekali. Karena itu ketika Yusuf menemui Benyamin, maka dia mengatakan pada tabtais bima kanu ya'malun. Jangan engkau bersedih, walaupun engkau menghadapi saudara-saudara kita yang 10 itu sendirian. Saya sudah mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena nasib orang itu berbeda-beda. Saya didolimi oleh kakak-kakak kita itu, tapi ternyata Allah memuliakan saya di sini melebihi semuanya. Kalau 10 orang kakak-kakaknya, kakak tirinya ini yang mendolimi ini dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh Nabi Yusuf alaihissalam, nggak ada itu bandingannya. Itulah yang disebut bahwa satu orang itu bisa mengalahkan 10 orang, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Oleh sebab itu jangan menyepelekan orang. Tidak boleh menyepelekan orang. Gitu. Oh kamu ini begini, ternyata dia nanti jadi perdana menteri. Itu ternyata jadi polisi. Oh ternyata dia jadi di situ. Dia menjadi orang yang hebat di situ. Itulah disebut dengan nasib, bagian dari dia. Ketika orang itu didolimi dengan kezaliman yang sangat dalam, dia akan menjadi orang yang sangat hebat. Tapi kalau biasa-biasa saja, seperti yang 10 orang ini, ya biasa-biasa saja, begitu-begitu aja. Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengambil strategi untuk bicara secara khusus kepada Benyamin. Saya adalah saudaramu, saya adalah Yusuf, saya adalah kakakmu. Nah, maka Benyamin kaget. Karena itu nanti kalau terjadi apa-apa setelah ini, kamu santai saja, ikutin aja. Kenapa Yusuf berkata begitu? Karena Yusuf punya rencana terhadap Benyamin. Karena itu diomongin dulu supaya Benyamin nanti tidak shock, supaya Benyamin tidak stres kalau terjadi apa-apa setelah ini. Kalau terjadi apa-apa setelah ini, itu saya yang melakukannya. Nah, Benyamin sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian setelah itu, falamma jahazahum bi jahazihim. Setelah itu mereka keluar dari tempat itu, disiapkanlah apa yang akan diberikan oleh pemerintah Mesir itu kepada mereka. Disiapkan makanan-makanannya di karung-karung yang sudah mereka siapkan. Dimasukkan makanan-makanan itu ke situ. Lalu di antara mereka itu mengatakan, itu kemarin beberapa bulan yang lalu ada barang kami yang sebenarnya kami barter ke sini, ternyata ke bawah oleh kami. Enggak apa-apa. Mana sekarang barangnya? Nah, di situ. Kemudian setelah itu ja'alat siqayata fi rahli akhi. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu memasukkan piara. Piara itu apa di situ? Itu ada cangkir raja yang ada di situ, yang harganya sangat mahal. Itu barang yang mewah, biasanya dipakai untuk menakar, untuk menunjukkan bahwa makanan itu sangat mahal pada saat itu. Sehingga alat nakarannya itu juga mahal. Karena makanan sangat sedikit, makanan menjadi sangat mahal. Karena itu dipakai itu untuk mengukur berapa harus dikasih kepada masing-masing orang. Kemudian ternyata Yusuf itu memasukkan salah satu di antara siqaya, gelasnya raja ini, ke dalam karungnya Benyamin, dimasukkan ke situ. Ja'ala siqayata fi rahli akhi.
Tsumma adzana mu'adzdinun ayyatuhal ayru innakum lasariqun. Kemudian mereka setelah selesai semuanya, ya udah pergi. Mereka pergi meninggalkan tempat itu. Belum jauh dari situ, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ya 2-3 kilo di situ, ternyata dikejar oleh orang-orang yang tadi mengukur tadi itu, memberikan ukuran terhadap makanan mereka itu. Orang-orang yang mengejar itu mengatakan, ayyatuhal air, wahai kafilah ini kan masih bareng sebelum mereka pecah, kan masuknya terpecah, ini pulangnya bareng mereka. Ayyatuhal air, innakum lasarikun, kalian semuanya adalah pencuri. Begitu disampaikan kalian semuanya adalah pencuri, kagetnya bukan main tuh semua orang. 11 orang itu kaget semuanya. Innahum lasarikun, kalian adalah pencuri. Qalu wa aqbalu alaihim, terperanjat mereka. Wa aqbalu alaihim, mereka terperanjat berbalik menghadap ke orang-orang yang menyampaikan bahwa mereka itu pencuri, para penjaga-penjaga dari itu. Mada tafkirun, lalu mereka mengatakan, apa yang hilang dari tempat tuan-tuan, apa yang hilang? Kami kan datang ke sini bukan sekali ini, kami sudah pernah datang sebelumnya dan tidak ada masalah. Kami ke sini sama sekali bukan untuk mencuri. Qalu nafkidu sawa'an maliki waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'id. Kami kehilangan piala raja atau gelas yang sering dipakai tadi itu sangat berharga bagi kami. Tapi ternyata itu hilang. Kemungkinan kalian bisa ambil. Mereka udah ambil, mau marah, mau ini segala macamnya, berdebatlah di situ. Jadi antara orang-orang yang menuduh bahwa mereka ini mencuri dengan mereka yang mempertahankan diri bahwa sama sekali mereka tidak mencuri. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Kemudian dia mengatakan, siapa yang bisa mengembalikan, yang mau mengembalikan barang yang hilang itu dengan tanpa diperiksa, maka akan saya kasih hadiah. Coba. Nah, karena 11-11-nya ini ngerasa bahwa mereka sama sekali tidak mengambil barang itu, maka mereka nggak mau. Kita ini bukan ngambil sendiri, kata mereka. Kita ini diambilkan. Karena itu yang kami bawa adalah yang sudah ditetapkan ukurannya di situ. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Kalau kalian tidak mau, maka kami akan periksa satu persatu di antara karung-karung kalian. Kalau itu kami periksa, fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Lalu kalau misalnya nanti kami periksa, lalu kemudian ketemu bahwa di situ ada barang yang kami cari tadi, apa kira-kira hukumannya? Kemudian mereka menjawab, jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uh. Kalau sampai ditemukan barang itu di antara karung-karung kami ini, maka balasannya adalah dia sendiri yang akan menerima. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab terhadap karungnya, maka dia yang harus mempertanggungjawabkan dia sendiri. Nggak mesti kita berkelompok. Jadi kita ini memang datang kelompok, tapi tanggung jawab itu sendiri-sendiri. Nah, itu yang kami sebut dari awal tadi, bahwa kita ini sebagai satu keluarga, kita ini satu grup, tapi pertanggungjawaban terhadap amalan itu adalah sendiri-sendiri. Begitu juga dengan ini.
Ya udah kalau gitu ya kita sendiri-sendiri, siapa yang melakukan dia yang harus bertanggung jawab, karena itu dia sendiri, dia bertanggung jawab terhadap karungnya itu. Kadzalika najzid dzalimin. Ya udah kita sepakati itu menjadi hukuman. Kadzalika najzid dzalimin. Siapa yang kedapatan di dalam karungnya itu nanti ada piala raja ini, maka dia harus menerima hukuman. Hukumannya adalah mengikuti hukuman yang ada di Mesir. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Maka mulailah para pembagi makanan tadi memeriksa karung-karung dari saudara tirinya Yusuf satu demi satu, termasuk karungnya Benyamin. Summastakhrajaha min wi'a'i akhi. Kedapatannya itu ternyata berada di karungnya Benyamin. Itu kaget Benyaminnya. Loh, kok bisa dari sini? Dia kaget. Wah, rame lah di situ. Rame lah di situ. Karena rame itu maka kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami mengatur rencana ini untuk Yusuf. Ini rencananya Yusuf. Tapi Benyamin karena dia tidak akan sampai berpikir bahwa sampai sejauh ini rencana Yusuf, dia masih bingung. Jadi walaupun tadi dikatakan nanti kalau terjadi apa-apa santai aja, dianggapnya biasa-biasa saja gitu. Tapi ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia dituduh sebagai pencuri. Coba bayangkan itu. Dia dituduh sebagai pencuri. Sehingga ini buat Benyamin juga berat. Waduh, kok ada di tempat saya? Kadzalika idna li Yusuf. Maka naliya khuda akhahu fi dinil maliki illa ayyasha. Dia Yusuf. Demikianlah kami mengatur rencana Yusuf. Dia Yusuf tidak dapat menghukum saudaranya itu menurut undang-undang raja. Jadi setelah dipertimbangkan ternyata ini nggak bisa dihukum sesuai dengan hukum yang ada di Mesir. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah nanti menghendaki. Apa artinya di sini? Yusuf nanti memberikan hukum yang khusus kepada Benyamin. Jadi Yusuf nanti sebagai penguasa memberikan hukum yang khusus kepada Benyamin. Kenapa hukum khusus ini bisa terjadi? Karena keadaan. Jadi kalau ada orang mencuri, keadaannya itu keadaan yang normal dengan keadaan yang krisis, itu berbeda. Kalau orang normal mencuri, hukumannya normal. Tapi kalau keadaan itu memang gak ada makanan, kemudian orang mencuri, ya hukumannya diringankan. Tidak persis dengan hukuman pada waktu normal. Disitulah kita harus bisa mengambil kebijaksanaan. Karena itu kebijaksanaan itu sangat penting. Menetapkan sesuatu sesuai dengan hukumannya itu disebut dengan adil. Karena itu seringkali adil itu membuat satu pihak tersakiti. Tapi nanti ada kebijaksanaan dalam hukum yang disebut dengan al-qist. Al-qistu itu menetapkan sesuatu dengan mempertimbangkan keadaan. Karena itu Al-Quran sering juga menggunakan kalimat al-qist. Selain kalimat adil, ada saatnya untuk adil, tapi ada saatnya untuk al-qist, mempertimbangkan dibalik dia melakukan sesuatu itu apa, sehingga hukumannya nanti bisa diringankan. Narfa'u darajatin man nasya. Demikianlah kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Narfa'u darajatin man nasya. Pada ayat ini Allah ingin mengatakan bahwa masing-masing orang itu ketentuannya sudah pada Allah. Hari ini dia biasa-biasa saja di sini, bisa jadi nanti menjadi orang besar, bisa jadi nanti menjadi pejabat, bisa jadi nanti menjadi ulama, bisa jadi menjadi, padahal dulu
waktu kecil seringkali kita mandiin misalnya, seringkali kita guyon-guyonin gitu kan, seringkali di eceng-ecengin, tapi ternyata ternyata dia jadi orang besar. Nah gitu. Di antara kawan-kawannya ada anak, di antara kawan-kawannya itu anak yang sering tidak begitu dianggap itu waktu itu. Ternyata dia justru menjadi orang yang paling hebat di antara kawan-kawannya ini. Ini yang disebut dengan narfa'u darajatin man nasya. Allah bisa mengangkat derajat orang itu sesuai yang dia kehendaki. Tapi biasanya pengangkatan derajat itu disertai dengan syarat. Syaratnya itu antara lain adalah ilmu dan iman. Jadi kalau orang itu punya ilmu, biasanya Allah gampang untuk mengangkatnya. Tapi kalau orang nggak ada ilmunya, ya sulit untuk diangkat. Orang punya iman, keimanan itu bisa mengangkat kita. Karena itu amalan-amalan kita yang sudah kita istiqomahkan, yang kecil-kecil, itu biasanya membantu kita kalau kita dalam keadaan hilang moodnya hilang. Bagaimana caranya? Kembali ke amalan-amalan kita kecil, kembali ke amalan-amalan kita yang sudah diistiqomahkan. Misalnya biasa membaca Al-Quran, baca subuh atau baca maghrib. Itu kalau terus kita laksanakan, itu menghilangkan mood yang buruk. Jadi kita harus punya amalan-amalan yang kita istiqomahkan, karena dengan kembali ke situ hati kita menjadi kembali netral. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas semua pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu ada yang lebih berilmu lagi. Apa ini artinya Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Karena pasti ada orang yang lebih ahli dari kita. Jangan merasa cemawa. Ini pokoknya kalau ternyata kita akan ketemu sama batas kita. Ada orang yang bisa lebih hebat dari kita. Nah, inilah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan hikmah, ilmu dan kekuasaan, tetapi dia menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak sombong. Dia bahkan mengatur strategi sedemikian rupa bagaimana Benyamin ini bisa lebih lama tinggal bersama dia. Maka pengaturan ini disebut dalam Islam itu siasat. Kita ini kadang harus menggunakan siasat, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Misalnya kita harus begini, harus pakai siasat, begini harus pakai siasat yang baik. Supaya apa? Supaya orang tidak berkomentar yang bermacam-macam, supaya orang tidak iri hati, supaya orang tidak bermacam-macam. Nah, semuanya itu harus ada siasatnya. Nah, siasat itulah yang bisa kita pelajari dari Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu iyasrik faqad sarqa akhun lahu min qabl. Coba. Saudara-saudara Yusuf ini yang sebelah sini berkata, kalau dia mencuri si Benyamin ini karena dulu Yusuf juga pernah mencuri. Coba bayangkan. Apa Bu yang muncul? Jadi kalau kita dalam keadaan baik-baik itu gak ada masalah dengan saudara-saudara. Tapi kalau satu itu dalam keadaan yang ada masalah, maka baru muncul itu asli dari saudara-saudara kita. Jadi kalau kita dalam keadaan baik-baik gak ada masalah. Tapi kalau kita dalam keadaan kesulitan, muncul itu sikap aslinya orang. Bapak Ibu bisa perhatikan itu. Oh begini, bisa perhatikan. Maka saudara-saudara Yusuf yang 10 ini mengatakan, kalau Benyamin mencuri, ya saudaranya juga mencuri. Kan? Dianggap itu bisa menurun. Apa ini peristiwanya? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dulu Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu kecil, ini yang masyhur.
pada waktu kecil itu kan tinggal setelah ibunya meninggal bersama bibinya. Lalu karena tinggal bersama bibinya, Nabi Yakub pengen mengambil Yusuf. Saya ambil deh, saya pelihara sendiri deh Yusuf, karena sudah ada di bibinya beberapa pekan. Apa yang terjadi? Bibinya ini meletakkan barang di bajunya Yusuf. Barang di bajunya Yusuf. Tujuannya apa? Supaya Yusuf nanti bisa tinggal lebih lama di situ. Begitu Yusuf nanti dibawa oleh bapaknya, bibinya komplain, itu Yusuf mencuri. Itu. Ini siasat, Bu, siasat yang buruk. Sebenarnya Yusuf, jadi siasat yang begini mengandung dosa. Walaupun dosanya tidak selalu besar. Kalau bibinya ini pengen Yusuf tinggal lebih lama lagi, karena itu dia dikatakan Yusuf mencuri. Karena itu Yusuf harus dihukum. Bapaknya langsung, dan hukumannya apa? Hukumannya dia harus tinggal lebih lama lagi bersama saya. Ya udah kalau gitu. Itulah yang kemudian sampai kepada saudara-saudaranya. Kalau Benyamin mencuri, Yusuf juga mencuri, sama ibunya juga dengan pencuri. Di situ beda dengan ibu kita. Mau macam-macam ini. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kalau terjadi kasus yang buruk, udah berhentikan aja. Jangan dibawa kemana-mana. Kalau dibawa kemana-mana, itu setannya nanti semakin bahagia. Karena kita akan ngomongin terus keburukan itu kemudian terungkap banyak hal. Nah ini, makanya kalau ada keburukan, nah udah berhentikan aja, jangan ngomong yang bermacam-macam. Karena kita tidak tahu. Karena keburukan itu akan dibicarakan menjadi sangat panjang. Orang punya fitnah begini, langsung fitnahnya cuma begitu Bu. Tapi begitu udah nyampe di masyarakat, waduh, udah bermacam-macam itu. Nah itu. Inilah yang dikatakan oleh saudara-saudaranya. Karena Yusuf sebelumnya tidak pernah mencuri. Itu. Jadi ketika ini disampaikan seperti itu, fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu. Mendengar itu apa yang terjadi pada Yusuf? Jadi ini kejadiannya setelah dibawa ke tempatnya Yusuf. Setelah dibawa ke tempatnya Yusuf, ketahuan bahwa yang mencuri itu Benyamin. Lalu mereka mengatakan kalau Benyamin mencuri berarti ya sama dengan kakaknya. Kakaknya itu ada di situ, Bu. Gimana kira-kira? Gimana? Harus menahan kejengkelan. Yusuf itu, nggak berubah ternyata. Kedengkian itu sulit berubah di situ. Apalagi kedengkian yang terkaitan dengan keluarga itu sulit berubah. Itu kalau kita udah dengki itu, aduh, kalau bisa itu dirilis. Fasarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Yusuf menyembunyikan kejengkelannya. Padahal dia adalah orang yang pada saat itu kalau Yusuf mau itu bisa didolimi itu oleh Yusuf, semua saudaranya itu. Tapi ternyata Yusuf nggak mau itu. Yusuf nggak mau membalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Kalau kita membalas keburukan orang itu sama kita dengan dia. Ibu mau balas keburukan, ya sayang banget kalau sudah jadi jamaah masjid itu. Berarti selama ini kita menjadi jamaah, mendidik diri kita itu semuanya hilang. Ternyata hanya diuji hal yang kecil saja sudah kalah kita. Maka agama Islam mengajarkan kepada kita idfa' billati hiya ahsan. Kalau orang berbuat buruk sama kita, baikin aja gitu. Paling tidak kalau nggak dibaikin, cuekin aja. Cuekin aja, kalau bisa dicuekin. Kalau dibaikin. Kenapa dibaikin? Karena kalau dia dibaikin, dia bisa berbalik. Tapi kalau misalnya belum bisa, dicuekin aja. Ya udah. Nah, ada saatnya nanti kepentok. Nah, setelah kepentok itu baru dia baik-baik sama kita. Nah, di sini.
Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu. Dan Yusuf tidak menampakkan kekesalannya, kejengkelannya itu kepada mereka. Qala, Yusuf berkata dalam hatinya, antum syarrum makana. Kedudukan kalian itu kenapa terus buruk seperti ini? Karena hati kalian itu tidak baik. Antum syarrum makana. Maka orang-orang yang baik itu orang yang tidak memendam dalam hatinya sifat-sifat buruk, sifat dendam, sifat dengki, sifat tidak iri hati, sifat ini dibuang aja itu, seperti ditolak angin gitu, atau ditolak ada kita, ditolak ada yang buruk-buruk itu. Syarrum makana. Oh kalian kenapa sulit orang itu naik derajatnya? Karena di hatinya masih ada sifat-sifat yang buruk, sehingga dia tidak memantaskan diri untuk menjadi orang yang besar. Jadi kalau kita tidak memantaskan diri untuk menjadi orang yang besar, ya hati kita begitu. Tapi kalau keburukan itu bisa kita tolak dari kita, maka Allah itu akan menempatkan kita pada derajat yang istimewa. Wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sifati, apa yang kalian katakan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam itu tahu, oh ternyata saudara-saudara saya ini tidak berubah. Walaupun ada kebaikan-kebaikan yang sudah berjalan, tetapi sebenarnya dalam hati mereka sifat dengkinya itu masih ada. Nah ini yang kemudian disimpulkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam setelah ketemu dengan keluarganya. Dan ini sesuatu yang di luar dugaan Yusuf. Kenapa di luar dugaan Yusuf? Karena dia maunya tadi yang penting Benyamin nanti bisa tinggal di sini. Tapi ternyata dari situ terungkap kedengkian hati yang ada pada mereka ini belum juga sirna. Ternyata mereka juga masih ada. Kalau dibiarkan ini kedengkian ini bisa membara. Makanya tadi kami sebut kalau keadaan baik-baik saja, ini kita ini baik-baik saja. Tapi kalau keadaan itu tidak baik, nah di situ muncul orang aslinya, itu muncul di situ, kelihatan masing-masing asli hatinya itu seperti apa. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang terkait dengan keburukan hati dan memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan pendidikan kepada kita semua, sehingga pendidikan ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang menempatkan diri pada posisi orang yang baik. Ada pengumuman yang ingin saya sampaikan terkait dengan kepengurusan DKM Bapak Ibu sekalian, dan juga MT dan juga TPQ dan Jumat Berkah ya. Kemarin malam tanggal 31 itu kita sudah mengumumkan susunan daripada DKM yang banyak berubah. Hanya ada kawan-kawan orang yang baru yang kita masukkan di sini. Secara umum sebenarnya semua bapak-bapak ini menjadi pengurus DKM. Nah, hanya saja yang ditulis di situ terbatas kepada mereka yang betul-betul memang aktif dalam banyak hal. Kemudian yang kedua, ada perubahan di majelis taklim. Majelis taklimnya itu yang semula Ibu Nurul, nanti beliau sudah pengen istirahat supaya ada hal-hal yang baru lagi, sehingga ketuanya nanti diganti oleh Ibu Roti, sekretarisnya Ibu Indri, istrinya Pak Edwin, lalu kemudian bendaharanya Ibu Sri Ningsih. Kemudian di TPQ Ibu Nurul, ketuanya, sekretarisnya Ibu Yuli, bendaharanya Mas Rizky Fadila. Jumat Berkah nanti Ibu Nurul
Nurul, sekretarisnya adalah Ibu Tuti Asmawati, dan kemudian bendaharanya Ibu Riza Sugiyarti. Tentu kepada pengurus yang lama, kita atas nama DKM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ikhlaskan semuanya. Kepada pengurus baru, selamat untuk memulai juga. Tidak banyak yang kita lakukan kecuali ya pengajian-pengajian. Intinya masjid ini adalah masjid pendidikan. Masjid pendidikan bagi warga dan masyarakat sekitar. Karena itu yang kita lakukan memang tidak jauh bagaimana mendidik bersama-sama untuk menjadi lebih baik, menjadi muslim yang kafah secara bersama-sama. Semua kita upayakan bersama-sama, karena memang masjid ini dibangun atas wakaf dari seluruh warga Widya tanpa kecuali, juga warga dari luar, banyak dari Alamanda juga ada, dari bukit yang lain juga ada, dari masyarakat yang lain juga ada, dari Cibubur, dari Jakarta, banyak sekali. Nah, karena itu kalau kita aktifkan masjid ini, kembalinya tidak kemana-mana, kembalinya selain kepada para muwakif juga kepada kita semua. Karena itu apapun dan siapapun di situ nggak terlalu penting, tapi yang penting adalah siapapun yang ada di situ bisa mengikhlaskan. Sekali lagi, bisa mengikhlaskan apa yang sudah dilakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Nah, insyaallah nanti kalau ada pergantian istilahnya penyerahan kepengurusan untuk MT saja nanti pada waktu peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sekaligus tarekhir Ramadan nanti bersama TPQ. Nah, nanti di situ akan ada serah terima dari majelis taklim yang lama ke majelis taklim yang baru. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkahi kita semua. Bersama masjid ini semoga Allah menambahkan semua kebaikan-kebaikan, Allah menghilangkan hal-hal yang buruk dari hati kita, Allah menjadikan kita ini sebagai contoh yang paling dekat dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kita mencoba itu menjadi yang lebih baik. Kita support semua kebaikan, baik di masjid ini maupun di pribadi-pribadi. Kalau ada orang mau haji, ayo kita support. Kalau orang mau umroh, mari kita support. Kalau ada semua yang sakit, mari kita support. Semuanya itu bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam kita. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi mustama'ana. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak yang alhamdulillah bisa istiqomah hadir, kepada ibu-ibu yang selalu mensupport, hadir mensupport makanan segala macamnya, baik di hari Minggu, hari Jumat maupun yang Jumat berkah. Semoga semuanya itu menjadikan keberkahan bagi kehidupan kita di dunia. Wa ila hadiniya wa ila kullina min sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.